Ini menjadi pendidikan politik bagi kita, bahwa kita mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan meskipun dia pahit. Kita mencari bukan seorang pemimpin yang bukan hanya sekedar menyenangkan semua pihak, tetapi pemimpin yang punya tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara, dan tanggung jawab ke depan tantangan-tantangan di internasional, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, krisis di Timur Tengah yang belum selesai, kemudian beban dari kebijakan fiskal kita terhadap hutang akibat pandemi ini, itu semua kan menjadi tanggung jawab bagi pemimpin yang akan datang. Ya, posisi pengambilan keputusan di partai tentu memantau semua perkembangan yang ada di masyarakat gitu. Sehingga apa potret-potret yang dilakukan oleh teman-teman dari Carta Politika maupun dari lembaga-lembaga survei yang lain, saya kira itu menjadi suatu referensi untuk ya pengambilan keputusan ke depan gitu. Dan ya karena Pilpres ini ya kalau kita katakan masih jauh, ya memang masih ya tahun lebih lah, hampir 2 tahun kurang gitu. Kalau 2024 bulan Februari di Carta Politika hari ini di kantor politik juga melakukan rilis. Sebelumnya SMRC memang ada pola yang sama. Tingkat elektabilitas Ganjar bisa dikatakan bukan lagi sekedar masuk 3 besar, tapi absolut memang sudah di peringkat 1. Walaupun itu dengan pertanyaan apabila pemilu diadakan hari ini. Penyebabnya saya pikir pertama sederhana, secara kuantitatif dari ilmu survei, siapa yang masih memiliki pengenalan lebih rendah itu malah memiliki peluang lebih besar untuk menaikkan elektabilitas. Jadi kalau kita lihat 3 besar di antara Ganjar, Prabowo dengan Anies, memang pengenalan Mas Ganjar ini paling kecil ya, ada di 70%-an. PDIP akui elektabilitas Ganjar Pranowo perlu terus ditingkatkan. Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak berpuas diri merespon elektabilitas Ganjar Pranowo dalam simulasi 3 calon presiden yang diumumkan berbagai lembaga survei. Sebab elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu diyakini masih bisa ditingkatkan. Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pereira menjelaskan bahwa tugas Ganjar, partai politik pendukung, dan para relawan bukan mempertahankan elektabilitas Ganjar saat ini, tapi perlu meningkatkan karena aspek popularitas Ganjar masih belum maksimal, artinya belum mendekati 100%, ujar Andreas dihubungi pada Jumat. Dia mengatakan tingkat popularitas Ganjar Pranowo harus di atas 95%. Jika itu tercapai, maka akan menyebabkan tingkat kesukaan yang semakin tinggi dan tentu mendorong pemilih untuk pada hari H memutuskan untuk memilih Ganjar. Diketahui Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas bakal Capres 2024. Pada simulasi 3 nama bakal Capres, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan 40%, lebih tinggi dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengapresiasi lembaga survei kredibel karena hasil-hasil survei bisa jadi inspirasi untuk terus memperjuangkan Ganjar menjadi presiden pada Pilpres 2024. Akan tetapi, dia tidak mau mengambil kesimpulan dari berbagai hasil survei. Politik masih sangat dinamis. Silaturahmi, safari tokoh, orientasi, dan narasi kerjasama atau koalisi masih terus berlangsung. Jadi kita harus berlatih sabar. Jangan mengharap ayam berkokok sebelum fajar menyingsing, tutur Hendrawan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani menegaskan partainya akan tetap mendukung Ganjar pada Pilpres 2024. Arsul mengungkapkan, P3 tidak tertarik dengan wacana pembentukan koalisi besar yang merupakan penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Arsul mengatakan P3 telah mengambil sikap untuk menjalankan kerjasama politik dengan PDIP dengan mengusung Ganjar sebagai capres. Kami belum tahu atau tidak pernah sampai sekarang berpikir tentang bergeser atau berpindah, kata Arsul. Perindo masih menunggu arahan Presiden soal Capres 2024. Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang atau TGB, Muhammad Zainul Majdi,
mengungkapkan Partai Perindo hingga saat ini dalam posisi menunggu arahan Presiden Jokowi terkait siapa bakal calon presiden yang diusung partai itu pada pemilu 2024. Apakah masih menunggu arahan presiden? Salah satunya diantaranya begitu. Semua sedang berproses, kata TGB. Ia menegaskan Partai Perindo secara nasional mempunyai target maksimal pada pemilu 2024, yakni bagaimana bisa mencapai target 2 digit untuk menempatkan bakal calon legislatif di DPR RI. Ia optimistis Partai Perindo dapat menguasai sejumlah basis massa di Indonesia, tidak terkecuali di NTB. Terlebih lagi, jumlah lembaga survei menempatkan Partai Perindo berada di posisi papan tengah dalam meraih suara pemilu 2024. Alhamdulillah, kader sudah semakin intensif turun sosialisasi, sudah semakin berjalan dan mudah-mudahan berujung pada keberhasilan. Insya Allah, karena target Perindo Nasional, kita ingin mendapatnya double digit untuk legislatif, ungkapnya. Selain dihadiri TGB, pembekalan bakal calon anggota legislatif Partai Perindo di NTB dihadiri sejumlah petinggi Partai Perindo lainnya.